Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Informasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan teknologi informasi karena sistem yang tidak aman dapat menyebabkan kebocoran data, kerusakan sistem, bahkan kerugian bagi organisasi. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, tujuan keamanan sistem informasi. Kedua, prinsip dasar keamanan informasi. Ketiga, ancaman terhadap sistem informasi. Keempat, keamanan jaringan. Dan 5, pentingnya kesadaran keamanan. Kita langsung ke poin pertama, yaitu tujuan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah upaya untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman dan resiko. Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan data, mencegah akses ilegal, menjaga sistem tetap berjalan dengan baik, melindungi data dari akses tidak sah, menjaga integritas data, menjamin ketersediaan sistem, mengurangi risiko kehilangan data, menjaga privasi pengguna, dan menjaga keberlangsungan sebuah bisnis. Keamanan sistem informasi sangat penting di era digital saat ini. Hampir semua aktivitas organisasi menggunakan sistem informasi, contohnya pada perbankan, e-commerce, media sosial, sistem akademik, sampai dengan aplikasi mobile. Jika keamanan sistem lemah, maka dapat terjadi kebocoran data, pencurian informasi, kerusakan sistem, dan kerugian finansial. Lanjut ke poin 2, yaitu prinsip dasar keamanan informasi atau CIA Triad. Dalam keamanan informasi terdapat prinsip yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality artinya menjaga kerahasiaan data atau informasi supaya hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kalau integrity artinya menjaga keutuhan dan keakuratan data. Sedangkan availability berarti memastikan sistem selalu tersedia dan dapat diakses ketika dibutuhkan. Berikut ini contoh CIA Triad yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pada confidentiality, misalnya password akun hanya diketahui oleh pemilik akun. Kemudian kalau integrity, contohnya nilai mahasiswa tidak boleh diubah sembarangan. Dan yang terakhir, contohnya pada availability, misalnya website kampus harus tetap bisa diakses mahasiswa. Poin ketiga, ancaman terhadap sistem informasi. Sistem informasi dapat menghadapi berbagai ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa malware seperti virus atau ransomware, serangan hacker, teknik penipuan seperti phishing, kebocoran data, maupun kesalahan manusia dalam penggunaan sistem tersebut. Karena itu, organisasi perlu memiliki sistem keamanan yang baik, sebab ancaman bisa berasal dari luar maupun dari dalam organisasi. Salah satu ancaman utama terhadap sistem informasi adalah malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Beberapa jenis malware antara lain virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Berikut penjelasan tentang jenis-jenis malware. Yang pertama, virus, yaitu malware yang menyebar melalui file. Kemudian worm, malware yang menyebar melalui jaringan. Trojan, malware yang menyamar sebagai aplikasi biasa.
kemudian spyware, malware yang memata-matai aktivitas pengguna, dan ransomware, malware yang mengunci data dan meminta tebusan. Selanjutnya tentang phishing dan social engineering. Jadi phishing itu adalah teknik penipuan untuk mencuri data pengguna. Contohnya melalui email palsu, kemudian dari link login palsu, dan membuat website tiruan. Selanjutnya social engineering yaitu manipulasi psikologis terhadap pengguna. Jadi di sini target utamanya adalah manusia. Berikutnya, human error. Jadi tidak semua ancaman berasal dari hacker. Kesalahan manusia juga menjadi penyebab utama masalah keamanan. Contohnya, passwordnya terlalu mudah, pendek, gampang ditebak. Kemudian passwordnya juga menggunakan angka atau huruf yang dominan itu sama. Misalnya A A A A A 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 dan sebagainya. Kemudian salah mengirim data, klik link berbahaya, dan lupa logon akun. Untuk melindungi sistem informasi terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan. Contohnya menggunakan password yang kuat, memasang antivirus, melakukan backup data secara berkala, menggunakan firewall, dan melakukan update sistem secara rutin. Bisa juga ditambahkan dengan autentifikasi ganda atau 2FA dan memberikan edukasi pengguna. Nah, langkah-langkah ini membantu mengurangi risiko serangan terhadap sistem. Berikutnya, poin keempat, keamanan jaringan. Selain keamanan sistem, keamanan jaringan juga sangat penting. Keamanan jaringan bertujuan melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah. Beberapa metode keamanan jaringan antara lain penggunaan firewall, enkripsi data, VPN, dan sistem autentikasi pengguna. Bisa juga ditambahkan dengan monitoring jaringan. Contoh kasus nyata, ada sebuah kebocoran data pengguna yang berdampak pada data pribadi yang tersebar, akun diretas, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan pengguna. Nah, kasus ini sering terjadi pada sosial media, marketplace, dan aplikasi online. Poin 5, pentingnya kesadaran keamanan. Apa dampak dari keamanan sistem yang lemah? Sangat banyak, di antaranya kehilangan data, kerusakan sistem, kerugian finansial, pencurian identitas, terganggunya operasional organisasi, dan menurunnya kepercayaan pengguna. Pentingnya kita semua aware tentang keamanan sistem, karena bukan hanya tugas programmer atau admin, melainkan semua pengguna memiliki tanggung jawab menjaga keamanan sistem, karena manusia sering menjadi titik terlemah dalam keamanan informasi. Sebagai kesimpulan, keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Prinsip utama keamanan informasi meliputi confidentiality, integrity, dan availability. Dengan penerapan keamanan yang baik, organisasi dapat menjaga data dan sistem tetap aman. Tugas pertemuan 10. Untuk memperdalam pemahaman mengenai keamanan sistem informasi, saya minta untuk mencari satu contoh kasus keamanan sistem informasi yang pernah terjadi. Kemudian jelaskan secara singkat mengenai kasus tersebut, penyebabnya,
dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana cara mencegah kejadian serupa di masa depan. Tugas diketik rapi sepanjang 1-2 halaman dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.